Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Tingki, NPM 191103884. Saya dari kelas E Manajemen Sore. Aspek yang saya pilih adalah aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi ini adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang mencapai hasil produksi yang akan diinginkan. Namun, secara umum, manajemen produksi adalah suatu penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jualnya. Manajemen produksi ini juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan untuk melakukan beragam kegiatan yang dikoordinasi oleh manajemen agar tujuan bisnisnya bisa tercapai. Tujuan manajemen produksi ini adalah untuk mengatur sumber daya yang diperlukan dalam mengelola biaya produksi, waktu, tenaga kerja dalam operasi manufaktur. Ada 4 fungsi yang sangat penting dalam sebuah manajemen produksinya. Yang pertama itu planning. Nah, planning itu perencanaan produksi untuk memaksimalkan manajemen produksi yang baik yang akan dilakukan dengan melakukan perencanaan produksinya. Baik itu menentukan jenis barang apa yang akan diproduksi dan bagaimana kualitas barangnya, dan berupa jumlah barang yang ingin dihasilkan dan bagaimana cara pengendaliannya. Dalam melakukan perencanaan ini, setiap anggota kita bisa mengajukan ide produk baru yang di sini saya membuat usaha produksi yaitu dengan produk keripik singkong atau ketela. Membuat makanan ringan dari singkong ini itu praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Produk ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak sampai lansia yang tentunya halal. Juga dinamakan ketela. Selanjutnya ada beberapa hal yang dikonsumsi masyarakat terkait makanan ringan yang ada di pasaran. Biasanya snack yang ada di pasaran itu dapat mengandung zat pewarna bahaya atau mengandung pengawet. Sedangkan singkong yang kami buat ini itu menggunakan singkong yang masih segar dari produk lahan ubinya. Sehingga konsumen produksi yang mengkonsumsinya itu aman, dan produk singkong ini telah diuji mutu produksinya oleh BPOM dan dari lembaga lainnya. Dan yang kedua itu adalah jasa pendukung, yaitu sebuah sarana yang digunakan dalam produksi sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien, dengan tujuan membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat. Dan yang ketiga, proses pengolahan bisa dikaitkan dengan sebuah metode yang digunakan untuk mengelola produk. Dan yang keempat itu pengendalian atau pengawasan ini berfungsi digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang kita rencanakan di awal perencanaan tersebut. Pada saat proses produksi berlangsung ini, maka sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan agar hasil yang kita produk itu sesuai dengan yang kita harapkan, tidak kekurangan atau kelebihan budget, produk sesuai dengan standar kualitas, dan lain sebagainya, hingga pada bagian produk siap untuk dipasarkan. Tentunya, dalam dunia pekerjaan, setiap kepribadian dan mendapatkan yang diberikan tidak selalu sama dan akan ada selalu perbedaan di antara pekerja. Maka dari itu, sebagai penanggung jawab dalam proses produksi harus memberikan contoh yang baik dengan memberikan cara atau jalan keluar yang terbaik untuk dapat menyatukan pendapat yang berbeda tersebut. Pada saat proses produksi berlangsung, sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan. Tujuannya itu agar hasil produk yang dihasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Terus itu menyusun proses waktu yang diperlukan untuk dapat melakukan manajemen produksi agar lebih maksimal dengan mengatur dan menyusun waktu rata-rata proses produksi sesuai dengan urutan yang dibutuhkan. Dalam melakukan produksi barang, tentu sudah tidak heran saat ini sudah banyak perusahaan
menggunakan teknologi di bagian produksinya. Banyak alasan yang menjadikan teknologi ini sangat dibutuhkan di era perkembangan saat ini. Nah, selain menghemat biaya, teknologi ini juga berguna untuk mempercepat proses produksinya secara otomatis di bagian produksi. Di dalam manajemen pemasaran juga, kami telah membuat slogan yang mana slogan itu berupa makanan dari singkong dan tahan lama serta dikonsumsi untuk anak-anak dan tentu juga halal, itu dinamakan dengan ketela. Dengan identitas slogan ini tentunya akan membuat brand agar dapat dikenal lebih dalam lagi oleh konsumen yang ada, dan selanjutnya melakukan promosi di media sosial. Dengan melakukan promosi di media sosial, harapannya dapat menjalin interaksi yang lebih luas dari beberapa kalangan dengan biaya yang murah dan melakukan promosi di berbagai sosial media agar lebih banyak peminat yang membeli keripik singkong ini. Sekian dari saya. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.